Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan alam semesta kedua yang dari tadi berdiam diri. Mereka akan menunjukkan kekuatannya. Seperti biasa, sebelum bertarung mereka pun melakukan perubahan yang sampai membuat arena pertarungan silau oleh cahaya mereka. Namun sebelum perubahan itu berakhir, tiba-tiba ada sebuah tembakan laser yang langsung meledakkan mereka bertiga. Dan ternyata yang telah menembakkan tembakan laser tersebut adalah Android 17. Hal itu pun langsung membuat semua orang menjadi terkejut. Tak lama para gadis dan juga Toppo datang menghampiri Android 17 dan memarahinya akibat dia yang telah mengganggu perubahan para gadis, di mana perubahan adalah pose keadilan dari para pahlawan. Nah, itu harus dibiarkan mereka melakukan perubahan. Pada akhirnya Android 17 pun akan menunggu para gadis melakukan perubahan mereka. Kemudian para gadis pun kembali melakukan perubahannya sebelumnya telah digagalkan oleh Android 17. Akhirnya para gadis pun setelah menyelesaikan perubahan mereka yang membuat semua orang menjadi melongo. Padahal lebih cantik sebelum mereka berubah ya. Nah, kemudian di sini si Indut pun langsung melancarkan sebuah serangan lope-lope kepada semua petarung yang berada di arena pertarungan. Siapapun yang menghirup udara tersebut maka mereka akan tamat dan juga terlena. Namun bagi para G-Factor, mereka masih bisa mengendalikan hawa nafsu mereka, termasuk kakek Muten Roshi yang sebelumnya telah berlatih dengan kuat. Kemudian kita akan diperlihatkan petarung terkuat dari alam semesta ke-11, yaitu Jiren yang dengan mudah mampu menangkis semua serangan yang dilancarkan oleh Libere, di mana dia berniat untuk menembakkan tembakan laser untuk mengakhiri semua ini. Namun dia sudah kedahuluan oleh Vegeta yang menembakkan tembakan laser sampai semua kabut yang berada di arena pertarungan langsung menghilang. Kemudian baku hantam di antara Ribiane melawan Vegeta pun dimulai, di mana Ribiane langsung berubah menjadi sebuah bola untuk menyerang Vegeta. Nah, di sini Vegeta saja yang berniat untuk memukul Ribiane, sontak langsung jijik melihat wajah sok imut dari Ribiane. Itu tadi muka atau pantat sih?
Tidak berhenti sampai di situ, serangan dari Ribriana pun langsung meluncur dan mengenai salah satu petarung dari alam semesta ke-10 yang sampai membuatnya keluar dari arena pertarungan. Kemudian sekarang kita cek kondisi Goku yang masih bertarung melawan Roji, di mana Goku hanya masih menahan semua serangan yang dilancarkan oleh Roji secara bertubi-tubi. Tidak berhenti sampai di situ. Di sini Roji menembakkan tembakan laser kepada Goku yang dengan mudah Goku mampu menangkis semuanya. Namun ada satu laser yang berhasil mengenai muka Goku. Sekarang kita cek kondisi dari Android 17 yang sedang bermain-main dengan Kakunsa, di mana dengan kelincahan dan juga kemampuan yang dimiliki oleh Android 17, dia mampu dengan mudah menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Kakunsa. Ketika Kakunsa menggigit Android 17, dia pun langsung menghajarnya. Kemudian Kakunsa yang kesal segera menggunakan kecepatan yang sangat tinggi untuk menghajar Android 17. Dia memanfaatkan puing-puing bangunan turnamen untuk dia gunakan sebagai pijakan. Dengan kemampuan tersebut, di sini Android 17 dibuat tak berkutik sampai pakaiannya banyak yang robek. Namun Android 17 tidak akan membiarkan hal itu terus terjadi, di mana dia pun segera membuat sebuah pelindung yang membuat Kakunsa berhasil tertahan. Kemudian Android 17 segera memutar-mutar Kakunsa dengan menggunakan pelindungnya. Kemudian setelah itu dia pun langsung melemparkan Kakunsa. Tidak berhenti sampai di situ, Android 17 melancarkan sebuah tendangan telak kepada Kakunsa untuk melemparkannya keluar dari arena pertarungan. Namun di saat dia akan keluar dari arena pertarungan, tiba-tiba ada gadis bersayap yang menyelamatkannya. Kemudian Kakunsa pun langsung meluncur menuju ke Android 17 untuk membalaskan dendam.
ありがとう。場外から押し返すなんて。おお、リカル。まのある選手は。これが私の。これぞ第二宇宙。カクンサ様の助け合い。うるさいっての。17号。Serangan dari Kakunsa berhasil membuat Android 17 menjadi tebar. Walaupun begitu, nampak kalau dia masih tetap santuy karena dia masih belum mengeluarkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Setelah lama bermain-main, kali ini Android 17 akan serius untuk menghadapi mereka, di mana Android 17 langsung meluncur untuk menghajar sang gadis bersayap. Dengan serangan bertubi-tubi yang ia lancarkan, dia pun berhasil menghantarkan sang gadis bersayap keluar dari arena pertarungan. 何か用か。問題獣相手に落としてきた奴らのことを見るか。つい気が緩んでる。私は他の仲間の何が仕留める。戦闘続行は場外とみなし。第二 Melihat temannya yang disakiti dan juga dikeluarkan dari arena pertarungan oleh Android 17 membuat Kakunsa tak terima dan berniat untuk membalaskan dendam. Nah, di sini Android 17 pun juga tidak akan memberi ampun kepada Kakunsa. Kemudian mereka pun segera melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit, di mana kecepatan dari mereka berdua ini benar-benar tak bisa diremehkan karena kecepatan mereka sangatlah luar biasa. Kemudian di sini Android 17 pun segera menggunakan cahaya sebagai pijakannya dan dia pun langsung meluncur untuk beradu kekuatan dengan Kakunsa. Nah, di sini Android 17 memuji kekuatan dari Kakunsa yang begitu kuat. Namun bagi Android 17 kekuatan Kakunsa belumlah apa-apa dan dia berniat untuk mengakhiri pertarungan ini. Kemudian Android 17 segera menembakkan sebuah tembakan laser kepada Kakunsa yang langsung mengeluarkannya dari arena pertarungan. 飛ぶやつは先に片付け。リブリア。あの男は値の獲物。イカルの敵は乙女の助太刀よ、カクンサ。カクンサ。分かったわ。愛だ。カクンサ。ガーッ。変身の最中でなきゃ。クランカー。あれが狙いか。足場にさっきありとします。お前も勉強になった。まだまだ力やるな、17号。いや、島でオラとやっとめも今のみてえな技第二宇宙カクンサさんだっけな。よし、いいぞ。一気に2人も落とすと。 Nah, di sini si Endut yang melihat kalau temannya keluar dari arena pertarungan membuatnya menjadi sangat marah karena sebelumnya Android 17 juga pernah menggagalkan perubahan mereka dan kali ini dia benar-benar tak akan memaafkan Android 17. Sepertinya pertarungan di antara Ribrianne melawan Android 17 akan segera dimulai. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.